Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar beberapa prinsip hermeneutika PB yang sudah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dengan ini, saya yang bernama Windy Noviana Margareta Sitorus dengan NIM 240101046 akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Prinsip yang kelima itu adalah untuk siapa firman itu disampaikan. Firman yang ditujukan kepada semua orang. Contoh yang pertama, kita ambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur keinginanmu kepada Allah, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini keterangannya adalah ajakan kepada semua orang untuk tidak khawatir, melainkan membawa segala hal dalam doa kepada Tuhan. Janji damai sejahtera Tuhan diberikan kepada siapa saja yang percaya dan datang kepadanya. Contoh yang kedua, kita ambil dari Efesus 2 ayat 8-9 dengan bunyi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan dirinya. Keterangan dalam teks ini adalah, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada semua orang berdasarkan iman, bukan hasil usaha atau perbuatan kita. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang. Oke, kita masuk kepada contoh yang kedua. Di sini kita akan mengambil dua contoh juga yang tertulis dalam Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara-mutiara ke depan babi, supaya mereka jangan menginjak-injaknya dengan kaki mereka dan berpaling merobek kamu. Keterangannya dalam nats ini adalah Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk tidak membagikan ajaran berharga kepada orang yang tidak menghargainya. Ia lebih ditunjukkan kepada mereka yang tidak bersedia menerima firman Tuhan. Contoh yang kedua tertulis dalam Matius 10 ayat 5-6 dengan bunyi, kedua murid itu diutus oleh Yesus dengan pesannya ini. Janganlah kamu pergi ke jalan orang-orang yang bukan Yahudi, dan janganlah kamu masuk ke dalam kota orang Samaria, tetapi pergilah lebih dahulu kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Keterangannya dalam nats ini, pada awal pelayanannya, Yesus mengutus murid-muridnya khusus untuk memberitakan Injil kepada orang Israel, bukan untuk orang non-Yahudi atau bangsa lain. Oke, kita masuk pada contoh yang ketiga, yaitu firman yang hanya untuk orang percaya. Kita juga di sini akan mengambil dua contohnya, yaitu kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keterangan dalam nats ini menggambarkan transformasi hidup yang dialami orang percaya ketika menerima Kristus. Yang kedua itu Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Keterangannya, ayat ini memberitahukan bahwa orang percaya dibebaskan dari penghukuman dosa. Kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu yang terakhir, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Kita ambil dari dua nats. Yang pertama itu 2 Timotius 4 ayat 9-11 dengan bunyi, berusahalah datang selekas mungkin kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Keterangannya, ayat ini adalah instruksi pribadi Paulus kepada Timotius yang tidak berlaku untuk semua orang percaya. Contoh yang kedua itu Kisah Para Rasul 27 ayat 23-24. Karena
Malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang mempunyai aku dan aku sembah, berdiri di sisiku dan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadamu semua orang yang berlayar bersama-sama dengan engkau." Keterangannya dalam nats ini adalah, ayat ini adalah jaminan khusus bagi Paulus dalam situasi berbahaya yang tidak berlaku semua orang percaya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip yang keenam. Membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Di sini ada dua contoh juga yang kita ambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Kata kuncinya, salib keterangan. Bagi manusia, salib adalah simbol kebinasaan dan penderitaan, karena itu merupakan alat hukuman yang memalukan. Namun bagi Allah, salib adalah lambang kasih dan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Contoh yang kedua itu kita ambil dari kitab Filipi 1 ayat 21. Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata kuncinya adalah kematian. Keterangannya, manusia biasanya menganggap kematian sebagai akhir yang menyedihkan. Namun bagi Paulus dan dalam pandangan Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan. Karena itu berarti bersatu dengan Kristus. Sudut pandang manusia, kematian adalah kerugian dan akhir yang menyakitkan. Sudut pandang Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan dan awal hidup yang kekal bagi Kristus. Kita masuk kepada prinsip yang ketujuh, memperhatikan yang implisit dan implisit. Contoh yang implisit dapat diartikan dengan implisit. Yang pertama dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Implisitnya, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada alternatif lain. Yang B-nya, banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Yang pertama, secara eksplisit menggambarkan pentingnya menjaga diri dari dosa. Matius 5 ayat 29-30. Secara implisit, tindakan yang merusak tubuh seperti merokok menjadi tidak sejalan dengan menjaga tubuh sebagai bait Allah. 2 Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Implisitnya, komunikasi seorang Kristen harus membangun dan positif. Yang kedua itu bisa kita lihat dari pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Kita ambil dari Lukas 10 ayat 30-36, kita akan melihat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Implisitnya, kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, status, atau agama. Selanjutnya, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Kita ambil dari kitab 1 Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Implisitnya, Yesus memberikan teladan untuk saling melayani dengan rendah hati, bukan hanya secara literal mencuci kaki, tetapi bersikap rendah hati dalam pelayanan. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah pengucapan kata di dalam video ini, saya meminta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, Shalom.